Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wafi akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Spanyol. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu dinamika politik umat Islam di Spanyol. Nah, sebelum Islam datang di Spanyol dikuasai oleh penguasa Visigot atau bisa juga disebut Gotik. Nah, penguasanya itu adalah Alaric, penguasa pertama, yaitu Alaric yang bernama Alaric. Penguasa ini telah memaklumkan diri sebagai penguasa yang independen dari pengaruh Konstantinopel meskipun semasa itu dikuasai Romawi. Wilayah Spanyol juga setiap kali disandra oleh kawanan perampok dan perampok pengacu suku-suku liar. Mereka disebut kaum Vandal yang berasal dari kawanan Skandinavia. Nah, setiap kali menjarah wilayah Spanyol sampai wilayah Galia atau bisa juga disebut Prancis. Nah, suku-suku liar perampok tersebut itu akhirnya bisa dikendalikan oleh Atawuf. Nah, namun pertikaian terus menegang. Akhirnya di tangan militer Gotik yang dipimpin oleh Panglima Valiah berhasil mengusir kaum Vandal dan menobatkan Iurik sebagai Raja Gotik. Secara turun-temurun Gotik dipimpin raja sampai akhirnya Getisan naik tahta, tetapi dikudeta oleh Roderick. Sementara elit negeri itu berebut kekuasaan, rakyat jelata dibiarkan bodoh dan sengsara. Dalam buku Jugrafiyah Al-Andalusia wa Urubah. Nah, di situ Abu Ubaid Al-Bakti mendeskripsikan sosok rakyat jelata di Andalusia. Rakyat seperti apa ya? Nah, seperti rakyat jelata kebanyakan nyaris tidak mandi kecuali 2 kali setahun. Rambut mereka gimbal, terurai, menutup wajah tidak rapi tersisir. Tubuh dekil berdebu penuh kotoran yang justru diyakini sumber berkah mereka. Lanjut poin yang ke nomor 2, yaitu ekspansi umat Islam. Dinamika umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase. Yang pertama itu adalah penaklukan Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad. Yang kedua, konsolidasi kekuasaan di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman. Yang ketiga, persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan umat Islam di Spanyol. Baik, masuk yang ke poin ketiga ya, yaitu dunia intelektual pada sejarah Islam di Spanyol. Nah, kekuasaan umat Islam di Spanyol praktis berakhir dengan jatuhnya Granada. Namun pengaruhnya pada dunia intelektual barat maksudnya tidak terelakkan, berakar kuat sampai saat ini, menjelajah sejarah intelektual Islam zaman Andalusia tetap relevan sebagai refleksi kekinian dan kekitaan saat ini. Montgomery Watt memberi pandangan bahwa wajah sejarah Barat dan atau Amerika saat ini tidak lain adalah pengaruh langsung dari sejarah umat Islam Spanyol. Nah, langsung faktor internal sejarah Islam di Spanyol. Edward Gibbon, penulis sejarah Kekaisaran Romawi tersebut, membuat catatan bahwa ia terkagum-kagum dengan kecintaan masyarakat Muslim di Andalusia yang jauh melampaui kultur Kristen zaman pertengahan yang anti buku. Di Cordova saja ada 70 gedung perpustakaan, khusus perpustakaan Khalifah sendiri memiliki koleksi judul buku sebanyak 600.000. Sumber yang lain menyatakan 400.000 selain perpustakaan. Sejumlah tempat-tempat penelitian, pusat-pusat kesehatan dan teknologi dibangun. Cordova benar-benar menjadi kota peradaban yang dibangun sejak Abdurrahman
satu dan diperluas dan semasa Abdurrahman II dan Al-Hakam. Pameran dan pasar buku sangat ramai, tawar-menawar dan lelang buku di kalangan pecinta dan kolektor buku, menjadikan harga buku jauh melampaui harga realnya. Perpustakaan Cordova bisa jadi semacam Congress Nation Library di Washington saat ini. Sementara gairah akan buku masyarakatnya bisa dianalogikan dengan Frankfurt Book Fair, perhelatan buku terbesar di dunia saat ini. Baik, kita akan lanjut ke faktor eksternal Islam di Spanyol. Dominasi intelektual generasi umat Islam di Andalusia tidak lagi menjadi bahasa Arab. Tidak pelak lagi menjadi bahasa Arab. Adalah lingua franca saat itu. Bahasa menjadi kiblat ilmu pengetahuan saat itu. Bahasa Latin yang sudah lama mendominasi konstelasi peradaban Eropa tergeser oleh bahasa Arab, digambarkan oleh Menocal. Bagaimana seorang pendeta Kristen Paul Alvarus menjadi gelisah melihat kenyataan anak-anak muda Spanyol merasa lebih optimis belajar bahasa Arab. Banyak orang Kristen juga senang mempelajari berbagai syair Arab. Tata bahasa Arab yang indah menjadi daya tarik bagi orang Kristen Eropa. Adakah rakyat jelata yang masih mau membaca tafsir kitab suci berbahasa Latin? Begitulah keluh Alvarus dalam bukunya. Bukunya itu yaitu The Unmistakable. Gejala ini mungkin tidak jauh beda dengan kondisi masyarakat intelektual kita sekarang yang cenderung mengiblat pada bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Sekian itu dari saya. Sekian itu presentasi dari saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.